Bajul ijo yang dulu gacor, kini bocor, anomali Persebaya Surabaya di awal musim BRI Super League 2025-2026. Bajul ijo yang musim lalu melesat bak kereta cepat, kini justru terlatih di awal perjalanan. Persebaya Surabaya yang dulu menjadi ancaman bagi lawan-lawannya, mendadak terlihat rapuh, start lambat dan pertahanan bocor membuat para pendukung mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya badai sesaat atau tanda bahaya yang nyata? Persebaya Surabaya memulai kiprahnya di BRI Super League 2025-2026 dengan hasil yang jauh dari harapan. Musim lalu, tim ini tampil garang sejak awal kompetisi, hanya menelan satu kekalahan hingga pekan ke-16, dan mantap bersaing di jalur juara. Namun musim ini cerita berbeda, langkah mereka justru tersendat di awal, bahkan harus menelan kekalahan pada laga pembuka. Anomali ini terlihat jelas ketika menjamu tim promosi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Bukannya meraih kemenangan, Bajul Ijo harus menyerah dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal yang dicetak Ezekiel Fidal di menit 92 menjadi pukulan telak yang merusak rencana awal Persebaya. Kekalahan ini bukan hanya soal kehilangan 3 poin, tetapi juga mengakhiri catatan positif mereka saat menghadapi PSIM. Sebelumnya, dalam 2 pertemuan terakhir melawan Laskar Mataram, Green Force selalu mampu menghindari kekalahan. Kini rekor itu patah di hadapan pendukung sendiri. Dari segi permainan, Persebaya sebenarnya mencoba tampil dominan, menekan sejak awal dan menguasai bola. Mereka berupaya memecah pertahanan rapat PSIM. Namun, serangan balik cepat lawan terbukti lebih efektif. Skema itu membuat Green Force kesulitan menciptakan peluang bersih. Kekalahan ini menambah catatan kelam Persebaya menjadi 6 laga beruntun tanpa kemenangan jika menghitung rentetan hasil dari musim lalu. Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam periode tersebut mereka selalu kebobolan, sebuah indikasi bahwa masalah di lini pertahanan belum terselesaikan. Statistik ini semakin menegaskan bahwa ketangguhan mereka musim lalu kini memudar. Musim lalu, Persebaya mencatat start yang mengesankan. Dari 16 laga awal, mereka hanya sekali kalah, 3 kali imbang, dan sisanya meraih kemenangan. Stabilitas itu membuat mereka sempat masuk persaingan papan atas hingga pertengahan musim. Namun, musim ini diawali dengan catatan minor yang seolah memberi sinyal peringatan. Jika tren ini terus berlanjut, momentum positif yang diharapkan di awal musim bisa hilang begitu saja. Apalagi, BRI Super League dikenal sebagai kompetisi yang padat dan menuntut konsistensi tinggi. 1 atau 2 kekalahan beruntun saja bisa membuat posisi di klasemen melorot cepat. Persebaya kini dihadapkan pada tugas berat. Mereka harus segera menemukan kembali ritme permainan, memperbaiki koordinasi lini belakang, dan mengembalikan rasa percaya diri. Jika tidak, musim 2025-2026 bisa menjadi perjalanan yang jauh lebih berat dari perkiraan. Dipermalukan PSIM, pelatih Persebaya soroti tumpulnya lini depan. Kekalahan memalukan di kandang sendiri menjadi pukulan telak bagi Persebaya Surabaya. Apalagi terjadi di hadapan pendukung sendiri melawan tim promosi, PSIM Yogyakarta. Situasi ini membuat sorotan tajam mengarah pada tumpulnya lini depan Bajul Ijo, yang gagal memanfaatkan peluang emas dan membayar mahal kelengahan mereka. Persebaya Surabaya memulai langkah di musim baru Super League 2025-2026 dengan catatan yang tidak diinginkan. Menjamu PSIM Yogyakarta di laga pembuka seharusnya menjadi momentum untuk mengamankan 3 poin. Namun hasil yang terjadi justru sebaliknya, tim kebanggaan Kota Pahlawan dipaksa menelan kekalahan memalukan. PSIM yang berstatus tim promosi datang tanpa beban. Mereka bermain disiplin dan efektif, memanfaatkan setiap celah yang diberikan tuan rumah. Sementara itu Persebaya terlihat kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan. Hal ini membuat frustrasi pendukung yang memadati stadion. Tekanan besar semakin terasa karena ekspektasi tinggi menyertai debut mereka di musim baru. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Usai pertandingan ia menyoroti penyelesaian akhir anak asuhnya yang menurutnya sangat buruk. Peluang demi peluang tercipta, namun tidak ada yang berbuah gol. Situasi ini menjadi penyebab utama kekalahan di laga pembuka. Kami punya peluang setidaknya 2 gol di babak pertama. Kalau bisa cetak duluan, pertandingan pasti akan berbeda, kata Eduardo Perez. Dilansir dari laman resmi Persebaya, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa tim seharusnya mampu memanfaatkan setiap kesempatan, terutama saat momentum sedang berpihak di awal laga.
Perez menyadari bahwa pemborosan peluang seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Ia menegaskan akan segera melakukan evaluasi mendalam untuk membenahi performa tim. Targetnya jelas, menghindari kesalahan serupa di pertandingan berikutnya. Hal ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan diri para pemain dan memberikan hasil yang lebih baik. Dari satu sisi, saya kecewa, tapi dari sisi lain, kami harus terus berproses, tim ini masih berkembang, ucap Perez. Komentar ini menunjukkan bahwa sang pelatih mencoba menjaga keseimbangan antara kritik dan motivasi bagi para pemainnya. Persebaya kini harus mengalihkan fokus ke laga pekan kedua Super League 2025-2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di Indomilek Arena Stadium pada Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian berat, mengingat tekanan untuk bangkit begitu besar setelah hasil buruk di pekan pembuka. Dengan waktu persiapan yang singkat, Perez dihadapkan pada tugas berat untuk memperbaiki tumpulnya lini depan. Para striker dituntut lebih klinis di depan gawang, sementara sektor tengah harus mampu menyuplai bola dengan akurasi tinggi. Lawan pasti akan memanfaatkan kelemahan Persebaya jika pembenahan tidak dilakukan dengan cepat. Kekalahan dari PSIM menjadi peringatan dini bahwa di kompetisi setinggi Super League, status besar klub tidak menjamin kemenangan. Hanya kerja keras, disiplin, dan efektivitas yang bisa membawa hasil positif. Persebaya harus belajar dari kesalahan ini jika tidak ingin langkah mereka di musim ini terganggu sejak awal. Bajul Ijo dapat tenaga baru, berpotensi datangkan pemain baru. Persebaya Surabaya tak hanya fokus memperkuat skuad di lapangan, tetapi juga membangun kekuatan di luar lapangan lewat dukungan para mitra bisnis. Langkah strategis ini diyakini akan memberi dorongan besar, termasuk membuka peluang hadirnya pemain baru untuk menambah kekuatan Bajul Ijo. Persebaya Surabaya kembali menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi klub, kali ini melalui kerjasama strategis dengan Antangin. Kemitraan ini akan berlangsung selama 3 tahun ke depan, hingga 2028. Kehadiran sponsor baru menjadi bukti bahwa kepercayaan pihak mitra terhadap Persebaya semakin menguat. Kemitraan jangka panjang seperti ini bukan hal baru bagi klub kebanggaan kota pahlawan tersebut. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menyampaikan bahwa pola kemitraan multi-year ini mencerminkan keyakinan dan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja tim. Kami di Persebaya mempunyai target besar menjelang 100 tahun, ada hal-hal yang kami canangkan untuk 2 tahun ke depan yang semoga bisa diraih oleh Persebaya, ujarnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025 sore. Chandra menegaskan, dukungan dari mitra, termasuk Antangin, sangat berarti dalam mewujudkan ambisi tersebut. Kami dari Persebaya yang berterima kasih karena target besar ini mendapatkan support dari teman-teman partner, terbaru oleh Antangin yang akan bersama dengan Persebaya hingga 2028, imbuhnya. Tak hanya soal kemitraan, Chandra juga membuka kemungkinan adanya perekrutan pemain baru, dengan masuknya sponsor tambahan, peluang mendatangkan pemain asing anyar masih terbuka. Apalagi periode pendaftaran pemain akan berakhir pada akhir Agustus, soal pemain baru masih sangat memungkinkan, sebab penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus, namun kami akan komunikasikan dulu dengan tim pelatih, ungkapnya. Saat ini Persebaya memiliki 9 pemain asing di skuadnya, berdasarkan regulasi pemain asing di Super League musim 2025-2026 yang membolehkan hingga 11 pemain. Bajul Ijo masih bisa menambah 2 pemain impor. Opsi ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat kedalaman tim.